Selamat pagi, puji syukur kepada Allah, kita bertemu dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi, edisi Selasa, 23 Maret 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Tema kita hari ini bersaksi tentang karya Tuhan yang agung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau karuniakan bagi kami hari ini. Kami menyambut dengan gembira, kami memuliakan Tuhan, Allah pengatur waktu, mengaruniakan bagi kami. Dan pagi hari ini dalam kerendahan hati kami di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan, kami rindu membaca firman-Mu, menjadi pedoman, menjadi rema dalam perjalanan hidup kami hari ini. Buka akal dan pemikiran kami Tuhan, mengerti firman dan kehendak-Mu, dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuntun kami ya Roh Kudus. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Amin. Tema kita hari ini bersaksi tentang karya Tuhan yang agung. Umpes sabian diona penggauran kale kaliana pumang. Saudara yang dikasihi Kristus, hubungan Tuhan dengan umatnya sering digambarkan seperti hubungan orang tua dengan anak. Bagaimanapun orang tua marah kepada anaknya, selalu ada pengampunan. Sebab semua yang dilakukan itu tentu demi kebaikan anaknya. Demikianlah ketika Tuhan menghukum umatnya, sudahlah pasti ada tujuan Tuhan yang mulia di balik semuanya itu. Perikop kita saat ini tercatat dalam perikop bagaimana Tuhan menyampaikan rencananya yang agung bagi umatnya yang sedang menjalani hukuman dalam masa pembuangan. Tuhan memberikan gambaran mengenai umat Israel yang tidak lagi sekedar dijadikan, dibentuk, ditolong dan dipilih, melainkan Tuhan adalah Raja dan juga penebus Israel. Ia dalam keagungan dan kemuliaannya tetap dekat dengan umatnya. Status Israel di hadapan Tuhan kembali diteguhkan, dan janji pemulihan itu kembali diperdengarkan. Kebutuhan jasmani Israel diberikan secara serta curahan roh, dan berkat-berkatnya berlaku bagi keturunannya. Pencurahan roh Allah itu selain tanah diberkati, juga akan tumbuh suatu generasi yang bersaksi bahwa mereka adalah milik Allah. Mereka adalah hamba Allah. Firman yang disampaikan Allah bukan sekedar janji, melainkan ia memeteraikan janjinya dengan kedaulatan penuh. Saudara yang dikasihi Kristus, setiap hari kita selalu mengalami berkat-berkat-Nya.
Hal itu membawa kita menyadari arti pentingnya kedudukan kita sebagai kepunyaan Tuhan. Semua yang kita alami menjadi suatu kesaksian akan kesetiaan dan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang memanggil kita sebagai umat-Nya dan mau menjadi Tuhan bagi kita. Dialah satu-satunya Allah yang hidup. Tidak ada Allah selain daripada Tuhan. Dia pula lah yang menghidupkan umat dalam berkat-Nya. Karena itu muliakanlah Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami memuliakan Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu. Berikan pengajaran-pengajaran bagi kami semua. Kami bersaksi tentang karya Tuhan yang agung yang kami alami dalam hidup ini. Anugerah, keselamatan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu terus kami akan saksikan di tengah-tengah hidup ini sebagai anak-anak-Mu. Peliharakan dan berkati kami hari ini dalam perjalanan hidup kami dan keluarga kami, jemaat-Mu, secara menyeluruh. Kami berjalan dalam tuntunan kasih Allah. Kami boleh berhasil dalam tugas dan pekerjaan usaha kami hari ini. Berkati umat-Mu, mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka Tuhan kuatkan, hiburkan. Yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, pergumulan-pergumulan dalam hidup, topang mereka selalu Tuhan beri solusi yang terbaik. Jemaat-Mu yang menikmati sukacita ulang tahun, keberhasilan, kesuksesan dalam usaha, sembuh dari penyakit, sempurnakan syukur kami bersama. Orang-orang tua kami dalam masa tua diberkati Tuhan. Mereka tetap sehat di hari-hari tua, di hari-hari masa pensiun mereka. Hidup mereka senantiasa memuliakan Allah. Berkati pemerintah bangsa, negara kami hari ini, berkati pemimpin kami, tetap diberikan hikmat, mengayomi kami semua menjalankan program-program dengan baik, melaksanakan vaksin dengan baik dan lancar, dan semuanya itu dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Berkati semua garda terdepan, berkati TNI Polri yang terus berkarya. Kami semua dijaga dan dilindungi Tuhan hari ini, dan hidup kami senantiasa sehat memuliakan Engkau. Terima kasih, ini doa syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dan shalom.